Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Febriani dari peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 34 Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video yang telah saya buat mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding yang akan dikaitkan dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Pada materi manajemen ASN, kita akan membahas sedikit tentang kedudukan dan peran ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik ASN, dan konsep sistem merit. Manajemen ASN ialah pengelolaan ASN untuk meningkatkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi publik, dan dari praktek KKN. Kemudian kita masuk pada peran ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN yang pertama, berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi. Kedua, kewajiban ASN sesuai tugas dan tanggung jawab. Kode etik ASN yaitu acuan bagi ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Sistem merit dalam manajemen ASN yaitu menjamin objektivitas tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, agama, dan lain-lain berdasarkan atas kualifikasi, kompetensi, dan performance. Kemudian kita masuk pada materi pelayanan publik. Pada materi ini, kita akan sedikit mempelajari tentang prinsip pelayanan publik, unsur penting pelayanan publik, dan etiket pelayan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat akan barang, jasa, dan pelayanan administratif. Prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, terjangkau, akuntabel, dan berkeadilan. Unsur penting dalam pelayanan publik yaitu penyelenggaraan layanan, penerima layanan, dan kepuasan pelanggan. Sebagai seorang ASN, kita juga harus memperhatikan etiket dalam pelayanan publik seperti sikap sopan komunikasi, sikap menghormati dan menghargai, sikap penuh perhatian yang wajar, suka menolong, tenggang rasa, ramah, akrab, dan bersahabat, dan mampu mengendalikan emosi. Whole of government. Pada materi ini, kita akan sedikit membahas tentang konsep whole of government, penerapan whole of government, best practice, dan implementasi whole of government. Whole of government atau disingkat dengan WOG merupakan sebuah pendekatan yang menyatukan upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Untuk penerapan WOG sendiri, yang pertama penguatan koordinasi antar lembaga, yang kedua membentuk lembaga koordinasi khusus, ketiga membentuk gugus tugas, dan keempat koalisi sosial. Apa sih pentingnya WOG? Yang pertama, dorongan publik untuk kinerja good governance. Yang kedua, adanya ego sektoral. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan informasi. Keempat, adanya keberagaman. Kemudian best practice dari WOG yang sudah diterapkan di Indonesia, salah satunya yaitu pembentukan Satgas COVID-19 yang merupakan hasil integrasi dari beberapa lembaga negara dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Personal branding. Sebagai seorang ASN, saya harus mengetahui kedudukan, tugas, dan fungsi dalam organisasi,
mampu melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional, netral, dan bebas KKN, mampu melakukan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dalam peningkatan pelayanan, menjadi pendidik yang memiliki tanggung jawab, akuntabilitas, inovatif, dan adil, menjadi seorang pendidik yang bisa menjadi teladan bagi peserta didik. Demikianlah penjelasan saya mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.